Untuk mengawal pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu di dalam masing-masing. Semoga pembelajaran ini lancar. Baca doa dimulai. Sudah selesai. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian masuk dulu ke Nearpod-nya. Untuk linknya itu ada join.nearpod.com di sini. Nah, jika sudah, nanti tinggal masukkan kodenya. Kodenya itu yang ada di depan. Oke, di pertemuan sebelumnya kan sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ya. Nah, kalau di tingkat ekosistem itu ada apa saja komponennya? Ada abiotik dan biotik. Nah, kalau di dalam ekosistem itu pasti akan ada terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Oke, baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menganalisis daur biogeokimia dari kajian literatur, dan yang kedua membuat media carta daur biogeokimia dari kajian literatur. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan saat ini yaitu problem based learning. Jadi nanti kita akan menggali materi dari masalah-masalah yang sudah Ibu sediakan nanti ya. Nah, kemudian untuk penilaian di sini Ibu ada tiga penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Untuk penilaian sikap itu yang diambil dari profil pelajar Pancasilanya. Ada dua, ada mandiri dan berpikir kritis. Kemudian penilaian yang kedua itu presentasi. Nah, nanti dilihat presentasinya. Yang pertama dari kesiapan presentasinya. Ya, kalau kesiapan presentasi berarti nanti harus sudah tidak melihat lagi ke catatan ya, jadi harus sudah menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua ada partisipasi kelompok atau keterlibatan kelompok. Nah, nanti dari setiap anggota kelompoknya apakah terlibat aktif atau tidak. Kemudian yang ketiga ada ketepatan isi. Nah, nanti dari hasil kalian mengkaji literatur tadi, nanti apakah sudah tepat isinya atau belum yang nanti disampaikan. Kemudian yang keempat ada manajemen waktunya. Jadi nanti Ibu berikan waktu untuk presentasi apakah tepat atau melebihi batas waktunya ya. Kemudian penilaian yang ketiga itu ada penilaian dari posternya, karena nanti kita akan membuat poster. Jadi akan ada penilaian dari isi dari posternya. Nah, untuk yang dinilai dari poster itu yang pertama ada desain, kemudian ketepatan isi dan kelengkapan materinya, gitu ya. Oke, baik, di sini ada dua video mengenai masalah yang tadi sudah Ibu jabarkan di awal ya. Jadi kalian akan mengkaji dari dua masalah yang Ibu berikan. Nah, di sini ada dua video ya. Untuk yang kelompok, karena ini ada 3 kelompok ya, dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti Ibu tentukan saja. Yang kelompok 1 itu tentang hujan es, yang kelompok 2 itu tentang hujan asam, dan yang kelompok 3 itu tentang hujan es. Ya, nah di sini ada dua video. Yang bagian bawah itu video tentang hujan hujan es, yang atas tentang hujan asam. Nah, nanti kalian melihat tayangan video silahkan di handphonenya masing-masing, tinggal diklik kemudian di full screen. Ya, silahkan disimak videonya di mejanya masing-masing saja. Coba. Emang bisa di zoom? Bisa di full screen. Saya baca full screen. Enggak, maksudnya Full screen. Buat sendiri.
Oke, baik, sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nah, silakan. Di sini sudah ada petunjuk penggunaannya, ya, sudah ada petunjuk penggunaannya, kemudian ada bacaannya. Nanti silakan kalian baca dulu petunjuk penggunaannya. Kemudian di belakang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah diberikan. Gitu. Nah, nanti silakan kalian jawab dulu pertanyaannya. Nah, kemudian hasil dari jawaban ini kalian tuangkan dalam bentuk poster digital, ya, di Canva. Jadi langsung aja isinya gitu. Jadi nanti ditulis dulu di sini apa aja keperluannya, ya, dari hasil jawaban ini. Kemudian nanti kalian tuliskan tuangkan dalam bentuk poster, gitu ya. Waktunya 30 menit cukup atau 40 menit? 40 menit. Oke, baik. Kelompok 1 itu ujian S, ya. Kelompok 2 silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Nah, nanti jika sudah selesai posternya, ini bisa langsung diunggah ke handphonenya, ya. Kalau di handphone itu ada gambar image gitu. Kalian bisa upload dari galeri atau bisa ambil gambar kamera gitu. Karena ini poster kan pasti ada di galeri, ya, jadi bisa upload dari galeri.
kita perkuat lagi tadi setelah kalian mengemukakan hasil diskusinya masing-masing. Ini ada perbedaan ya antara yang kelompok yang satu dengan yang lain, terutama karena masalahnya berbeda, pasti pembahasannya pun Berbeda. Oke, daur biogeokimia. Kalau daur biogeokimia itu memang daur yang akan terus-menerus terjadi, ya, selama bumi itu masih Ada. ya, dan itu akan selalu terjadi, tidak mengenal waktu. Jadi 24 jam akan terus terjadi yang namanya daur biogeokimia, gitu ya. Nah, daur biogeokimia ini nantinya dia yang akan menyeimbangkan yang namanya ekosistem. Jadi kan kalau ekosistem itu harus seimbang supaya bisa berjalan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Nah, yang penyeimbangnya salah satunya itu di daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimianya itu kan ada banyak. Nah, tadi sudah disebutkan ada 5, apa saja? Karbon, hidrogen dan air. Nah, yang tadi hujan es itu termasuk ke dalam daur air. Hidrogen atau daur air. Nah, berarti kalau hujan es berarti ada kegagalan pada saat proses apa? Pada saat proses kondensasi. Jadi ketika proses kondensasi, kalau misalkan kondensasi yang normal, si uap air itu akan diubah menjadi cair, ya, atau dalam bentuk air, ya. Nah, tapi kalau misalkan ada terjadi kegagalan pada proses kondensasi, maka si uap air itu tidak hanya diubah menjadi tidak bisa diubah menjadi cair, gitu. Ada nanti misalkan si uap airnya itu begitu selesai daur air itu ada yang dilepaskan menjadi uap air lagi, atau yang sering disebut dengan fenomena kabut namanya. Kemudian ada lagi kegagalan kondensasi air itu kalau misalkan di negara yang punya 4 musim atau yang negara subtropis. Kira-kira ada yang tahu apa fenomenanya? Salju, betul. Kalau di negara tropis, karena kita tidak punya yang namanya hujan salju, maka ketika ada terjadi proses kegagalan kondensasi yang melibatkan suhu, ya, antara suhu atmosfer dengan suhu permukaan bumi, maka akan terjadi yang namanya hujan es. Itu fenomena hujan es. Nah, sekarang kalau yang hujan asam tadi penyebabnya? Penyebabnya? Karbon, ya, dari pelepasan karbon, kan. Jadi kalau misalkan si karbon yang dilepaskannya ini kan berarti termasuk pencemaran udara, ya. Nah, berarti kan hasil pembakaran dari mesin bermotor, pabrik dan lain sebagainya dilepaskan ke udara dalam jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan perubahan zat asam, ya, sehingga ketika terjadi hujan, karena kandungan asam yang dibawa atau yang terdapat di awan itu tinggi, maka air yang turun ke tanah juga bersifat asam, gitu. Nah, bahkan kalau ketika terjadi hujan asam itu besi bisa berkarat, ya, tumbuhan mati, hewan juga mati, kemudian air juga tercemar. Kenapa? Karena kan kalau yang namanya hujan itu proses evaporasinya atau penguapannya kan terjadi di laut nih. Setelah penguapan, si uapnya berubah menjadi awan, awannya dibawa ke dataran yang lebih tinggi, barulah terjadi hujan. Nah, berarti kan yang terdampak pasti yang di bagian dataran tinggi dulu, gitu. Berarti yang nanti paling besar dampaknya di daratan, bukan di lautan. Karena yang pertama terkena dampak itu situ dulu. Kecuali kalau hujannya terjadi masih di laut. Gitu. Yang lain ada daun fosfor. Nah, kalau ini nanti dari fosil kemudian diubah menjadi fosfor. Nah, nanti si kandungan fosfornya ini yang
bermanfaat bagi kesuburan tanah gitu. Kalau yang sulfur tadi, jadi kan dari kawah gunung berapi itu ada mengeluarkan asap gas itu ya, gas belerang. Nah, si belerangnya nanti kalau terjadi erupsi berarti kan dalam jumlah yang banyak, nanti diubah menjadi asam sulfat, turunnya jadi hujan asam juga. Nah, tapi kalau misalkan dalam jumlah yang normal, itu si zat sulfur yang dilepaskannya itu akan membantu kesuburan tanah juga gitu kalau dalam jumlah yang normal gitu. Berarti kan tidak terjadi hujan asap ya kalau dalam keadaan normal. Nah, kemudian ada daur nitrogen. Kalau daur nitrogen itu, nah ini awalnya dari jasa draining dulu, atau dari misalkan daun-daun yang jatuh, kemudian hewan-hewan yang mati, nanti oleh dekomposer atau oleh organisme pengurai diuraikan, nanti ada zat yang diubah dari nitrat jadi nitrit, dari nitrit jadi amonia dan lain sebagainya, dilepaskan ke udara atau ke atmosfer. Nah, nanti diubah dalam bentuk nitrogen, nitrogennya turun lagi ke daratan ya, karena terbawa oleh hujan nitrogennya, dan dimanfaatkan oleh organisme yang ada di daratan gitu. Ya, kalau ke tumbuhan berarti untuk membantu pertumbuhan, kalau ke hewan berarti ada yang dikonsumsi oleh hewan? Tumbuhan. Ada, misalkan dari airnya, atau dari air yang diminum kan, atau dari tumbuhannya gitu kan, berarti salah satu sumber nutrisi juga bagi hewan dan manusia gitu. Oke, selesai untuk materinya. Nah, sekarang boleh di kursinya disejajarkan dulu. Time to climb, kita bermain time to climb. Memanjat, masih tahu Memanjat. Iya. Memanjat. Karena sekarang tentang ekosistem, jadi temanya jungle aja. Wow. Oke, nah sekarang silakan kalian pilih avatar yang sesuai dengan yang kalian mau. Sudah semua? Sudah. Ya, sudah semua? Oke, kita mulai ya. Sudah? Nomor 13. Tuhan, pertanyaan. Itu waktunya lama kok, jadi bisa dibaca dulu lagi. Oke, yang di peringkat 1 masih Rania, peringkat 2 Wasa, peringkat 3 Kaila ya. Oke, yang lainnya masih ada di bawah. Padahal ada di bawah. Aku masih ke 1. Padahal peringkat 11. Oke ya. Nah, itu barusan untuk postesnya. Nah, umumkan dulu tadi kelompok terbaik yang presentasi ya. Kalau dilihat dari nilainya, dari mulai ketepatan isi, kelengkapan
itu Ibu berikan kepada kelompok 2 dan nah, sekarang silakan boleh keluar dari nirwordnya. Kita beralih ke word wall. Nah, ini sebagai refleksi. Jadi untuk refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira sudah ada gambaran belum mengenai dapur biogeokimia? Ternyata alam kita itu fenomenanya itu banyak ya. Kemudian kelangsungan kita juga bergantung pada siapa? Alam ya. Oke, silakan masuk dulu ke word wall. Oke, boleh di scan QR code-nya sesuai dengan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Baik. Untuk minggu depan berarti sudah selesai ya materinya di semester 1. Berarti untuk minggu depan itu persiapkan untuk PAS ya. Berarti materinya dari keanekaragaman hayati sampai dengan ekosistem. Nah, sekarang silahkan untuk tadi Farel ya yang memimpin doa. Sekarang pimpin doa lagi untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran telah dilakukan. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita baca terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi ada kata selesai untuk berdoa, silakan ucapkan salam pada guru kita dan semua pembelajaran ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ayo ucapkan salam.